Kampus Literasi. Baik, saya kita undang dulu pematerinya. Kunci rumahmu sama dia di sini, Le. Baik, karena pematerinya sudah ada, kita lanjut. Baik,
Selamat bergabung, Kak. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dulu saya akan memperkenalkan pematerinya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, namanya yaitu Rismayanti SH, lahir di Lara pada tanggal 21 Maret 1998, alamat Jalan Sahabat Raya, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tinggi badan 157 cm, berat badan 50 kg, kontak 082 293 399 7982, email rismayanti.amri@gmail.com, Instagram rismayanti21, Facebook Rismayanti, Twitter Risma Amri. Hobi menulis, membaca, dan mengajar. Kemampuan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, public speaking, leadership skill, negosiasi, manajemen proyek. Kemudian pendidikan. SMA Negeri 2 Baibunta pada tahun 2013 sampai 2016. Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 sampai 2020. Organisasi, yaitu pengurus harian mahasiswa pecinta musola Fakultas Hukum Unhas pada tahun 2017 sampai 2018. Menjadi anggota keilmuan dan penalaran ilmiah Unhas pada tahun 2017 sampai 2018. Bendahara Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sosum Unhas pada tahun 2017 sampai 2018. Staf kaderisasi Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unhas pada tahun 2018 sampai 2019. Menjadi anggota Pusat Kajian dan Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian Lembaga Dakwah Kampus Akso Unhas pada tahun 2019 sampai 2020. Menjadi Ketua Umum Pusat Kreativitas dan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas pada tahun 2018 sampai 2020. Kemudian pemakalah seminar ilmiah yaitu Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2020. Prestasi atau penghargaan itu penerima beasiswa Ethos ID pada tahun 2016 sampai 2020. Penerima beasiswa KIP Kuliah Kemendikbud pada tahun 2016 sampai 2020. Juara 1 kompetisi esai Islam PBNU pada tahun 2016. Juara 3 kompetisi karya tulis ilmiah nasional pada tahun 2017. Juara 1 esai nasional pada tahun 2018. Mahasiswa berprestasi 3 tingkat fakultas pada tahun 2018. Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional pada tahun 2018, juara 2 Busnines Idea Nasional pada tahun 2020, Bisnis Mahasiswa Indonesia pada tahun 2020, peraih dana hibah Kemendikbud kompetisi pada tahun 2020. Peraih dana hibah Kemendikbud program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa pada tahun 2020. Wisudawati berprestasi Fakultas Hukum Unhas pada tahun 2020. Baik, itu tadi CV dari pemateri. Kepada pemateri, apakah sudah siap untuk membawakan materinya? Kak. Baik, kepada Kak Risma untuk tempat dan waktu kami persilahkan.
Baik, mohon maaf ada kesalahan tadi kayaknya ini ada bermasalah di laptop. Saya izin live dulu di sini. Bagaimana? Apa sudah terdengar jelas? Ya, jadi saya lewat HP ya. Mohon maaf ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi maaf ya, saya tidak menyediakan PPT untuk malam ini karena menurut saya untuk penulisan jurnal saya memang tidak terlalu terbiasa ya membuat PPT untuk presentasi-presentasi kayak seperti ini. Jadi mungkin berbicara mengenai langsung saja ya untuk berbicara mengenai penulisan jurnal yang baik dan benar karena saya lihat materinya berunut ya dari tips dan trik cara memilih judul yang baik, terus metode penelitian, jenis-jenis jurnal dan yang terakhir ini adalah penulisan jurnal yang baik dan benar. Jadi untuk jurnal yang baik dan benar menurut saya itu yang pasti yang pertama ya untuk strukturnya itu pasti dimulai dari judul, bagaimana kita bisa memilih judul yang baik dan sepertinya untuk terkait judul itu sudah dipaparkan yang tidak lebih dari 12 kata dan penggunaan kata-kata yang yang jelas maknanya. Terus saya tidak terlalu banyak membahas tentang judul karena saya rasa itu sudah dibahas sebelumnya. Terus langsung saja kita masuk ke abstrak. Terus untuk penulisan abstrak sendiri, baiknya untuk penulisan abstrak itu harusnya ya di akhir ya karena abstrak itu kan ringkasan, tapi dia berbeda juga dengan ringkasan karena abstrak itu terdiri dari 250 kata biasanya maksimal untuk penulisan jurnal yang baik sebenarnya. Terus biasanya dia menggunakan beberapa kunci ya, 3 sampai 5 kata dan 3 sampai 5 kata itu biasanya kita mengambil dari kata-kata yang paling sering kita atau inti dari pembahasan yang kita bahas. Misalnya kita membahas tentang pemerintahan, otomatis pasti kuncinya di situ ada salah satu pemerintahan. Terus biasanya juga penulisan abstrak itu dimulai dari penulis pertama, kedua, dan ketiga tanpa penggunaan gelar. Terus setelah itu masuklah kita ke biasanya instansi ya dari prodi, fakultas, dan universitas dan baiknya menggunakan email seperti itu. Ada emailnya tertera di bawah dari instansi itu. Terus lanjut lagi ke latar belakangnya. Untuk latar belakangnya sendiri, disitulah kita biasanya kalau di fakultas hukum ya, saya nggak tahu ya kalau di fakultas lain apakah sama. Biasanya kalau kita menulis latar belakang itu harusnya ada ya. Hal yang pasti itu adalah dasen dan dasolen. Apa yang harusnya ada dan apa realitanya yang ada. Jadi sama sebenarnya kalau penulisan jurnal itu hampir sama dengan penulisan karya ilmiah pada umumnya. Cuman mungkin perbedaannya dengan karya ilmiah di luar dari jurnal itu ya seperti skripsi mungkin lebih padat dan lebih banyak muatannya, sedangkan biasanya untuk untuk jurnal sendiri biasanya dia maksimal 12 lembar ya. Jadi memang agak sedikit untuk muatannya jurnal sendiri seperti itu. Terus setelah latar belakang pastinya sama, ada rumusan masalah, terus ada juga tujuan, manfaat seperti itu. Sama seperti karya ilmiah pada umumnya. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan dan metodenya. Lanjut ke
metode penelitian dulu ya. Jadi metode penelitian di situ ini kayaknya sudah dibahas juga terkait metode penelitiannya, misalnya kita nasentek, misalnya kita menggunakan penelitian empiris, metode penelitian yang baik seperti apa. Saya rasa itu sudah dibahas juga di materi sebelumnya terkait teknik metode penelitian yang baik dan benar. Terus setelah itu kita masuk ke bahasan muatan dan hasil dari penelitian kita. Jadi kita membandingkan dari membandingkan materi yang apa yang kita angkat itu dengan tema-tema sebelumnya. Biasanya ada seperti itu, misalnya apa yang menjadi pembeda dari penelitian kita dibandingkan penelitian sebelumnya, seperti itu. Terus di situ juga kita menguraikan sedikit ya teknik menganalisis data, misalnya kalau kita misalnya empiris, bagaimana caranya untuk menemukan data yang signifikan di jurnal kita, karena kan jurnal juga berbeda-beda, ada jurnal pengabdian, ada juga jurnal penelitian. Jadi memang tekniknya juga berbeda, kalau penelitian sama pengabdian pun berbeda, karena di pengabdian kayaknya ada juga ya metode pelaksanaan, kalau di pengabdian metode penelitian, jadi seperti itu. Terus lanjut lagi ke bab terakhir ya. Bab terakhir itu biasanya pastinya penutup, sama pada penutup sebelum-sebelumnya karya tulis ilmiah. Kalau misalnya rumusan masalahnya 2, otomatis kesimpulannya juga harus 2. Terus untuk baiknya ya untuk menggunakan catatan kaki itu ya, itu yang perlu jadi perhatikan, lihat dari sumbernya itu dari mana, karena untuk penulisan jurnal yang baik itu sebenarnya dilihat juga dari referensi kita. Semakin bagus misalnya referensi kita, semakin bagus pula juga dari hasil dari jurnal kita. Dan untuk pembuatan jurnal, usahakan kita jangan pernah ya menggunakan atau membiasakan plagiat, karena sebenarnya jurnal yang baik dan benar itu ya upayakan ya. Sekarang saya lihat jurnal itu, apalagi skala internasional, itu minimal sekali ya di bawah 20% plagiatnya. Jadi usahakan ketika kita menulis itu memang tulisan kita, sekalipun kita misalnya menjadikan buku adalah sebuah referensi, kita jangan menggunakan bahasa yang persis dengan buku itu. Jadi kita pahami dulu apa yang kita baca, terus dari hasil bacaan kita menganalisis, seperti ini sebenarnya kesimpulannya. Jadi kita pindahkan ke tulisan kita dengan menggunakan bahasa kita sendiri, seperti itu. Terus lanjut lagi dengan itu ya. Terus saran sama ya, saran itu ada kalau misalnya penutup ada 2, otomatis kesimpulannya ada 2, otomatis sarannya juga harus 2. Biasanya seperti itu. Dan lanjut ke daftar pustaka ya. Kalau daftar pustaka sendiri biasanya kalau jurnal itu minimal 5 ya. Dan biasanya untuk jurnal-jurnal terakreditasi, baik misalnya skala nasional Sinta 1, 2, dan sebagainya, biasanya dia menggunakan 10 referensi ya, ataupun begitu juga ya dengan jurnal internasional, biasanya 10 sampai 10 ke atas lah. Berbeda dengan jurnal-jurnal biasa, karena kan biasanya lembaga-lembaga penalaran atau penulisan itu mempunyai jurnal. Jadi biasanya teman-teman itu bisa melakukan penelitian lembaga, dan hasil penelitiannya itu bisa dijurnalkan oleh lembaga yang teman-teman ini miliki, seperti itu. Mungkin kalau saya terkait penulisan jurnal yang baik dan benar ya, untuk strukturnya seperti itu kalau saya. Dan yang paling penting adalah ketika kita membuat jurnal, kita harus mencari isu apa yang kita angkat itu. Apakah isu ini dibutuhkan kira-kira, karena kan jurnal itu pada akhirnya adalah menjadi bahan referensi. Apakah jurnal kita dibutuhkan oleh orang, karena untuk jurnal yang terakreditasi kan kita diberikan uang ya, itu kan ada uangnya sebenarnya. Jadi upayakan apa yang kita, misalnya yang lagi ngetren sekarang tentang COVID, banyak sekali jurnal yang bisa kita buat, misalnya efektivitas penegakan hukum atau diskresi pemerintah di tengah pandemi, itu kan lagi hangat-hangatnya sekarang, dan memang bisa menjadi bahan referensi untuk orang-orang ke depannya ketika ada kejadian-kejadian seperti ini. Jadi ini sebagai contoh ya untuk pemilihan tema atau isu-isu, dan upayakan apa yang diangkat itu permasalahannya jelas. Jangan sampai kita juga bingung permasalahan apa sih yang misalnya kita angkat. Seperti itu.
Mungkin kalau saya seperti itu moderator saya, kita sharing-sharing saja, jangan terlalu ini ya, karena kalau saya saya sistemnya seperti ini, kita sharing-sharing saja. Teman-teman yang lain kalau misalnya ingin bertanya ya saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin on cam ya. Saya off cam maksud saya. Mohon maaf. Moderatornya maaf, ini enggak kedengaran. Kayaknya mikrofonnya mati ya. Oh ya, apaan, Kak? Baik, itu tadi materi yang sempat dibawakan oleh Karisma, yaitu penulisan jurnal yang baik dan benar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai penulisan jurnal yang baik dan benar. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada Ji. Lama itu baju astaga. Masalahnya nggak ada tuh buku, belum kita beli. Enggak ada. Astaga. Iya, baru sementara. Ada? Enggak. Mampus mati ya. Astagfirullah. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi disampaikan oleh kakak, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Baik, eh, ap- baik, bagaimana Kak? Ini ada pertanyaan di eh, ini Kak Afwanka, ini jawaban ini ada pertanyaan dari Kak Ainun. Ini mau langsung dijawab atau Bisa langsung dijawab saja, Dek. oh ya. Baik, kepada Karisma saya persilahkan. Dek, bisa diulang anunya, Dek. Tadi suaranya sempat terputus, pertanyaannya, Dek. Saya dengarnya pas akhir-akhir, Dek. Pertanyaannya ada di anu Kak, di chat komentar Kak. Oh ya, baik ya. Eh, dari Nurul Ainun, untuk mencari judul yang baik dan benar, apakah memang kita harus sering membaca jurnal, Kak? Oh ya, untuk judul ya. Untuk mencari judul yang baik dan benar, menurut saya pertama pastinya kita harus rajin membaca apapun itu. Intinya kita harus membaca buku sesuai dengan, misalnya kita jurusan ekonomi, misalnya kita membuat jurnal tentang ekonomi, otomatis kita harus cari buku-buku yang terkait dengan buku-buku ekonomi. Terus misalnya kita juga harus update ya terkait terkait dari info-info dari misalnya berita ya, berita-berita apa yang lagi hangat sekarang. Karena biasanya untuk mencari permasalahan kan kita harus melihat masalah yang ada. Misalnya di berita, oh lagi ini ekonominya Indonesia seperti ini, berarti baiknya kita angkat seperti ini. Tapi kita dibarengi dengan pengetahuan pastinya, karena biasanya aturan dengan realita yang tidak sesuai, akhirnya itu yang menjadi permasalahan, sehingga itulah yang membuat kita ingin meneliti permasalahan tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya ya, baiknya juga ya banyak-banyak membaca jurnal, karena jurnal kan juga bagian dari referensi atau buku-buku. Biasanya orang yang malas baca buku yang tebal-tebal atau skripsi atau tesis, dia memang lebih memilih untuk membaca jurnal. Dan saya pun juga termasuk orang-orang yang seperti itu, lebih senang membaca jurnal dibandingkan ya baca buku yang tebal-tebal. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan. Pertanyaan dari Ahmad Hisam Sa'roni. Pertanyaannya, di kondisi pandemi ini, serasa kita seperti terbatas dalam bergerak untuk menambah wawasan dan meningkatkan perkembangan informasi,
guna menambah pengetahuan karena selain dari membaca, kita juga perlu bimbingan, Kak. Jadi bagaimana solusi agar tetap bisa produktif dalam menambah wawasan, dalam menunjang dapat menulis jurnal yang baik. Kepada Kak Risma, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Iya ya, betul sekali dengan kondisi saat ini memang ruang gerak kita itu terbatas sekali ya. Pasti banyak yang merasakan itu. Saya pun sebenarnya merasakan kadang-kadang jenuh ya di rumah aja gitu selama 1 tahun dan ya hampir 2 tahun ya kita berada di masa pandemi ini. Namun sebenarnya untuk belajar sebenarnya itu kita bisa belajar di mana saja. Uh, kita tidak harus didampingi oleh seorang dosen sebenarnya untuk penulisan jurnal karena sekarang sumber informasi tuh kita berada di revolusi 4.0 yang dimana memang kita harus maaf ya agak ribut di sini karena saya lagi di kafe juga jadi mohon maaf ada keributan sedikit. Jadi terkait jelas Ji, mohon maaf agak jelas Ji ya. Jadi terkait untuk bimbingan ya, kita kan kadang-kadang punya ya senior di lembaga-lembaga, misalnya di lembaga penulisan ini, di lembaga literasi ini, yang ahli-ahli dalam penulisan jurnal, kita bisa meminta tolong sebenarnya. Itulah mungkin tujuan dari sebuah organisasi dibentuk, supaya ada pendampingan langsung dari senior-senior yang sudah berpengalaman, tips dan trik bagaimana cara penulisan jurnal yang baik. Biasanya juga kita bisa sharing-sharing sama dosen juga utamanya, karena kan mungkin ada beberapa teman yang pernah melakukan penelitian bersama dosen yang memang hasil dari penelitian itu pasti outputnya adalah jurnal sendiri. Jadi memang seperti yang pembuatan judul ya sama. Jadi memang selain itu kita harus memang banyak-banyak membaca, otomatis kita harus banyak-banyak membaca dan juga banyak-banyak mendengar berita-berita seperti itu. Dan untuk penulisan teknis penulisannya ya seperti itu ya, kita harus menggunakan bahasa ilmiah dan memang betul-betul untuk menulis karya ilmiah itu memang kita harus membiasakan supaya bahasa-bahasa yang kita gunakan ya pasti lagi-lagi dan lagi sebenarnya itu bahasa Indonesia aja sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia lumayan bagus Ji untuk penggunaan bahasa-bahasa yang ilmiah, otomatis ketika kita menulis karya ilmiah pasti jangan pernah misalnya menggunakan kata bahasa yang tidak baku ya, seperti misalnya saya, supaya kan kita mengatakan penulis mengemukakan ide, misalnya judul seperti ini, jangan menggunakan saya mengemukakan, misalnya saya harusnya menggunakan kata penulis atau peneliti, seperti itu baiknya kalau untuk penulisan karya ilmiah. Jadi memang baiknya ya, karena saya juga dulu dalam penulisan jurnal pun dibimbing sama senior-senior saya di UKM, seperti itu. Saya kembalikan ya ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Kak Risma. Mungkin masih ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya mengenai penulisan jurnal yang baik dan benar. Pada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya.
Di sini bertanya moderator. Baik, kepada Irwan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan ini Kak izin bertanya. Kan tadi sempat dibahas tentang jurnal untuk kalau kita mau masukkan satu jurnal ke suatu instansi atau lainnya, itu sifatnya kita bisa berpenghasilan atau secara produktif. Apa sih menjadi syaratnya itu Kak? Misalnya kalau kita punya jurnal atau suatu penelitian, kita masuk ke dalam satu instansi, baru kita bisa dibayar Kak. Apa sih menjadi syaratnya itu Kak? Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana, moderator? Izin menjawab ya. Terkait penulisan jurnal ya, yang kadang-kadang kita yang diberi ya, diberi uang ya. Ini sebenarnya jurnal itu bisa loh kita berpenghasilan dari jurnal sendiri. Jadi kalau saya ya, karena kan kayaknya kalau kita mau masukkan jurnal ke instansi misalnya ya yang terakreditasi, biasanya kita harus mengikuti seminar ya, seminar nasional, itu kalau tingkat nasional. Kalau misalnya dia tingkat internasional, berarti dia harus ya ada juga ya sama konferensi internasional, kita harus mengikuti konferensi internasional, dan biasanya memang biaya pendaftarannya untuk konferensi internasional itu cukup lumayan mahal ya, karena kemarin saya membayar 750, cuman di backup sama dosen saya. Jadi untuk bagaimana bisa tembus sebenarnya di instansinya, itu tadi yang saya bilang, cari yang pertama, cari judul yang memang betul-betul itu yang dibutuhkan sekarang. Jangan pernah cari judul yang memang tidak dibutuhkan untuk menjadi bahan referensi, karena sebenarnya judul itu, maksudnya tulisan itu dijadikan bahan referensi, baik misalnya skripsi atau jurnal-jurnal atau buku-buku lain. Jadi memang pertama ya, itu judul yang kita angkat, permasalahan yang kita angkat adalah permasalahan yang memang betul-betul dibutuhkan sekarang saat ini dan akan dibutuhkan nanti, sehingga semakin banyak yang akses jurnal kita, ketika misalnya semakin banyak pula uang yang kita dapatkan, karena ketika orang akses jurnal kita yang terakreditasi itu, otomatis uangnya itu lari ke kita sebenarnya, seperti itu. Itu kalau misalnya jurnal kita skalanya Scopus ya. Kalau skala Sinta juga kayaknya itu dibayar, cuman mungkin biayanya kan tergantung ya kan. Kalau untuk jurnal kayaknya kemarin sempat dibahas ya, untuk jurnal skala internasional itu dari QI 1 sampai QI berapa ya? 4 kayaknya. Jadi semakin tinggi akreditasinya ya, misalnya QI 1 itu kan, QI 1 itu kan artinya perankingan ya. Jurnal kita perankingan dari 1 sampai 25. Untuk QI 2, 26 sampai 50. Jadi semakin bagus QI-nya berarti itu semakin semakin bagus, dan semakin tinggi berarti semakin banyak pula uang yang kita dapatkan. Begitu juga untuk nasional ya, misalnya Sinta 1. Sinta 1 kan itu dia kalau nasional dia Sinta 1. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan jurnal kita sebagai referensi, semakin banyak pula uang saku yang kita dapatkan, seperti itu. Jadi untuk bisa tembus, pastinya itu tadi ide kita itu sesuatu yang wow gitu, yang kayak memang betul-betul belum ada usahakan. Misalnya mungkin teman-teman yang pernah mengikuti lomba karya tulis ya, biasanya kan itu dijurnalkan ya biasanya, apalagi kita yang ada kayak teman-teman pernah mengikuti Pekan Ilmiah Nasional ya, PKM ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Biasanya kan PKM itu yang ada kan Dikti ya kan. Nah di situ biasanya setiap kita melakukan PKM itu pasti outputnya dari baik dia gagasan tertulis, baik dia pengabdian ataupun dia penelitian,
pasti dia outputnya adalah jurnal. Dan memang biasanya PKM itu adalah ide-ide yang memang lagi ngetren ya. Misalnya yang lagi ngetren sekarang kita ada di revolusi berapa, atau nanti yang menjelang society 5.0 ya. Kan itu kita sudah sudah mau menjelang ke sana. Jadi usahakan supaya instansi yang kita tuju misalnya, yang kita tempati daftarkan jurnal kita, itu mau menerima jurnal kita. Jadi memang pertama, kurangi, cari ide yang baik, dan kurangi plagiat. Karena bahan informasi itu biasanya kalau apalagi penelitian empiris ya, penelitian lapangan itu biasanya kalau bisa tidak usah menggunakan plagiat, karena itu kan yang analisisnya, datanya, apanya itu memang pure dari kita, karena kita yang turun lapangannya. Beda memang kalau normatif, dan pun normatif bentuk analisisnya juga tidak pure serta-merta langsung kita copy paste dari sumber buku ini ke jurnal kita, supaya tidak terhitung plagiat sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bahan pertimbangan kenapa ada yang ditolak dan ada yang diterima. Karena kemarin pengalaman saya juga waktu mengikuti konferensi ya, dari 200-an ya 300-an pendaftar yang ikut konferensi, yang tembus jurnal Scopus itu cuma 19 orang. Jadi memang betul-betul itu seleksinya ketat sekali ya. Ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Saya kembalikannya ke moderator. Baik, bagaimana Irwan? Baik, terima kasih jawabannya, Kak. Mungkin masih ada teman-teman yang lain yang ingin dipertanyakan. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Afwan, Kak, masih ada lagi pertanyaan dari Marwa. Dalam penulisan jurnal, apa saja syarat atau kaidah jurnal itu sehingga bisa dikatakan sebagai jurnal yang baik dan benar? Baik, saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab. Baik, terima kasih ya. Untuk penulisan yang baik dan benar ya, kan biasanya kalau kita mau mengikuti jurnal misalnya dari Fakultas Pertanian misalnya, atau fakultas apa, kan biasanya mengadakan seperti itu ya, misalnya UGM Fakultas Psikolog misalnya ya, membuka misalnya ini seminar nasional atau seminar pengabdian ya, terus kita apply misalnya berkas kita. Biasanya sih ada panduan yang diberikan sebenarnya sama kita toh. Jadi misalnya ada panduannya berapa lembar, berapa misalnya ini ya, kita ikuti dulu panduannya. Ya sama seperti yang tadi saya bilang, untuk panduannya jurnal-jurnal pada umumnya ya pastinya dimulai dari judul yang usahakan tidak lebih dari 12 kata, untuk bahasa Inggris kayaknya 10 kata kalau tidak salah ya. Terus abstraknya itu ada ketentuannya di panduan, biasanya apa-apa yang harus ada di abstrak, misalnya permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian. Jadi jangan pernah memasukkan seperti apa ya, sumber-sumber misalnya kayak berdasarkan teori-teori di abstrak, karena bukan di situ sebenarnya abstrak, ataupun yang kayak kutipan-kutipan, jangan pernah menulis kutipan di abstrak. Terus kata kuncinya abstrak itu biasanya 3 atau sampai 5 ya maksimal. Terus sama ya penulisan namanya, terus masuk ke latar belakang ya, terus pemilihan rumusan masalah ya, dan harus juga runut, karena kan latar belakangnya itu tidak terlalu panjang. Jadi usahakan kita padatkan, padat jadi jelas, padat. Jadi itu harus ya, jelas dan padat. Jadi memang kita harus menceritakan desain dan dasarnya, atau apa yang seharusnya
dan apa yang realitanya. Misalnya, seharusnya Indonesia seperti ini berdasarkan undang-undang seperti ini, tapi realitanya ini bertentangan dengan undang-undang ini, sehingga kita misalnya mengangkat misalnya permasalahan seperti ini ya. Jadi seperti kurang lebih seperti itu. Jadi memang ketika kita membaca latar belakang, usahakan sebenarnya penulis itu sedang berjalan di latar belakang kita untuk menemukan apa permasalahan kita, sehingga setelah kita menemukan rumusan masalah itu nih, jadi kita menceritakan tentang latar belakang ya, latar belakang seperti itu, berjalan menuju permasalahan dari apa yang seharusnya, teori-teori apa yang seharusnya, kenyataannya apa. Karena kadang-kadang ada orang yang bingung bagaimana sebenarnya membuat ya latar belakang. Banyak sekali kejadian, baik penulisan skripsi, tesis, jurnal, pasti kendala-kendalanya itu latar belakang. Kadang ada yang dia tulis permasalahannya dulu, baru dia menuliskan teori, padahal tidak seperti itu. Harusnya kita menuliskan dulu di latar belakang kita itu apa yang seharusnya. Nah, dan itu pun teorinya juga harus jelas ya, bersumber dari mana. Kalau misalnya dia teori, karena kalau di Fakultas Hukum ya pastinya kita ada ya asas ya, ada hierarkinya ya, berdasarkan misalnya undang-undang dasar dulu yang tertinggi, terus kita lihat aturan-aturan yang pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi hal itulah yang kemudian latar belakang kita mengapa kita mengangkat permasalahan tersebut. Nah, hingga muncullah permasalahan yang kita sebutkan rumusan masalah, dan kita membuat tujuan dan manfaatnya. Terus masuk Miki ke metode penelitian tak apa. Nah, jangan pernah salah ya, ini juga metode penelitian, banyak orang yang selalu salah dalam penulisan ini karena metode penelitiannya. Ingat ya, metode penelitian kan itu ada dua, normatif sama empiris. Kalau misalnya kita nasaintek, kadang-kadang kita harus turun lapangan. Karena normatif itu hanya dikenal di soshum biasanya, anak ekonomi, anak matematika, pokoknya semuanya sosial humaniora lah. Nah, seperti itu. Terus, dan sumber-sumbernya juga harus jelas ya. Usahakan gunakan catatan kaki dari buku-buku yang memang kalau bisa yang ini ISBN ya, atau jurnal-jurnal yang terakreditasi. Semakin sumber kita itu dari jurnal-jurnal yang terakreditasi, misalnya ya, jurnal yang kita buat itu ada salah satu sumber tak dari jurnal Scopus, wah makin tinggi sebenarnya ini jurnal tak. Jadi memang sumbernya juga itu dilihat kadang-kadang untuk penulisan ini. Jadi ya sama ya, penulisan-penulisan dari itu metode penelitian, hasil kesimpulan ya, kesimpulan saran dan daftar pustaka seperti itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja. Baik, kepada Marwa bagaimana bagaimana Marwa, Kak Marwa? Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Saya persilahkan. Baik, karena mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada pemateri, mungkin bisa memberikan closing statement-nya kepada Kak Risma. Saya persilahkan.
Ya baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi buat teman-teman terkait masalah jurnal ini ya jurnal jangan pernah berhenti menulis, jangan pernah ya karena menulis itu tidak ada salahnya. Jadi buatlah tulisan sebanyak-banyaknya karena tulisan itu bisa menjadi amal jariah ya untuk kita, karena dari tulisan kita orang bisa belajar, dari tulisan kita bisa berdakwah. Jadi banyak tulisan-tulisan yang ini, dan dari tujuan tulisan juga itu banyak sekali ya. Kita bisa apalagi buat teman-teman yang ingin menjadi akademisi, yang terjun di akademisi ya, misalnya ingin menjadi dosen, itu memang harus memperbanyak tulisan-tulisannya. Dan pun juga kita yang mau lanjut S2, menurut saya yang saya rasakan sekarang itu adalah ketika kita mendaftar beasiswa itu yang dipertanyakan adalah karya kita, kontribusi kita. Dan menulis jurnal itu adalah bagian dari kontribusi kita, karena dari tulisan kita orang bisa mengetahui sebenarnya apa yang belum mereka ketahui. Jadi menulislah sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita ingin menulis pasti ada rasa ingin untuk membaca sebanyak-banyaknya, karena menulis itu tidak bisa kita menulis kalau kita tidak membaca, tidak bisa melihat realita. Jadi menulislah, jangan pernah berhenti menulis, karena pun ya, kita yang masa pandemi ini juga membutuhkan uang. Itu adalah bonus sebenarnya, kayak ternyata bisa tembus Scopus itu wah luar biasa ya, artinya kita bisa mendapatkan uang atau ini itu luar biasa menurut saya. Jadi itu mungkin dari saya ya, menulislah. Kalau banyak yang bertanya apa sih pentingnya menulis jurnal, kenapa sih jurnal itu sampai banyak orang yang berlomba-lomba mengikuti jurnal, banyak memang manfaatnya. Kita mau lanjut S2 juga yang dia terpertanyakan apa karyamu, ya setidaknya kalau memang kita tidak punya buku ya setidaknya kita punya jurnal yang bisa kita sampaikan nantinya, saya sudah punya karya loh, saya sudah punya jurnal. Atau misalnya kita yang ya intinya menurut saya banyak-banyaklah menulis buat teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, jangan pernah berhenti menulislah dan belajarlah ya, karena maksudnya itu adalah bagian dari cara belajar sebenarnya di tengah pandemi ini. Menurut saya hal yang bisa kita lakukan, hal produktif yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak menulis dan latihan, karena untuk menulis mendapatkan jurnal yang baik itu kita perlu latihan. Jangan sekali gagal langsung sudah deh insecure mak gitu. Padahal sebenarnya ya ayo dicoba lagi. Kalau kita merasa bahwa di mana sih kekurangan kita, jangan terlalu pede juga ya. Kita memang kadang-kadang di awal itu harus banyak belajar sama orang. Jadi kita sharing misalnya sama Kak Irwan misalnya gitu. Kak ajarin misalnya saya untuk bagaimana sih tips dan penulisan jurnal yang baik kayak gitu-gitu ya. Jangan pernah malu untuk bertanya sama senior-seniornya kita. Jangan juga malu kalau ternyata ada junior kita yang lebih pintar daripada kita, yang lebih tahu, lebih paham terkait jurnal, ya belajarlah dari situ. Seperti itu, dan banyak-banyaklah diskusi dengan teman-teman untuk bisa menemukan ide. Karena kadang-kadang tidak semua orang itu bisa membaca ya. Tidak semua orang suka membaca. Jadi kadang-kadang cara belajar yang baik itu kalau memang kita tidak terlalu suka membaca, banyak-banyak diskusi, banyak-banyak mendengarkan dari teman-teman kita yang memang mereka suka berdiskusi. Jadi intinya circle pertemanan itu yang dilihat. Ketika circle pertemanan antara orang-orang yang memang pembelajar, maka kita akan ikut di lingkaran itu. Tapi ketika kita circle pertemanan kita adalah orang-orang yang sukanya rebahan, maka kita akan ikut di situ. Jadi ayo jangan bukan berarti di rumah aja kita tidur aja. Kita ubah ya mindset kita dengan menulis. Jadi jangan pernah berhenti, ayo menulis. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Kak Risma. Materi yang sangat berguna untuk kita ke depannya. Semoga materi yang dibawakan Karisma tadi bisa tersimpan di memori kita sehingga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya.
Baik, kepada Kak Risma saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan kami pada malam ini eh, dan membagikan ilmunya kepada kami dan kepada seluruh peserta yang sempat hadir pada malam ini. Eh, Selamat atas kelulusannya jalur LPDP. Terima kasih ya, terima kasih. Jadi sedikit juga tambahan buat teman-teman semuanya. Bagi ada yang ingin menulis jurnal, maaf agak ribut lagi kembali. Jadi buat teman-teman misalnya lah yang sedang lagi menulis jurnal atau mengikuti seleksi jurnal, mungkin ya kecuali Scopus ya, karena menurut saya untuk bahasa Inggris saya belum setingkat IELTS yang 7,0 atau lebih dari itu. Jadi memang bahasa Inggris saya masih standar. Jadi saya kadang-kadang kalau jurnal Scopus masih minta tolong sama orang ya untuk mentranslate. Jadi mohon maaf, kita masih Indonesia banget. Tapi untuk penulisan jurnal misalnya mau minta tolong untuk dibaca ya, terkait strukturnya, kan kadang-kadang kita memang butuh ya orang untuk membantu membaca. Silahkan kirimkan filenya ke saya, nanti saya bisa bantu revisikan terkait itu. Dan buat teman-teman ya, untuk ini ya, untuk sharing sedikit ya, bahwa terkait tips dan triknya lulus beasiswa S2 itu, yang pertama pastinya rajin-rajinlah menulis, karena tulisan itu yang akan kita pertanyakan nanti ketika misalnya diwawancara ya. Apa sih kontribusimu untuk negeri? Ya, saya sudah melakukan ini, dibuktikan dengan tulisan-tulisan saya yang seperti ini. Itulah tujuan yang kita menulis. Jadi tidak pernah ada tidak pernah ada kata rugi untuk kita yang mau menulis, untuk kita yang mau belajar. Mungkin itu saja dari saya. Masya Allah sekali. Baik, terima kasih Kak atas baik. Akhir kata, teruslah menjadi orang yang mencari ilmu kapanpun dan dimanapun, karena ilmu pengetahuan adalah pelita hidup. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Kak, bisa sesi dokumentasi dulu Kak? Oh iya. Oh iya, teman yang sedikit ya buat teman-teman, sedikit ya Kak Irwan Tabe, buat teman-teman misalnya ingin mendaftar ya, lagi prepare untuk mau lanjut S2 ya, baik ke luar negeri ataupun dalam negeri ya, yang ini misalnya untuk mendapatkan beasiswa gratis ya, beasiswa yang full, mungkin bisa nanti sharing-sharing, karena ya memang ya beasiswa itu betul-betul gaji UMR ya bahkan hampir jadi gaji PNS sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah lagi nanti ke depannya, bisa kita nanti agendakan untuk sharing-sharing kembali. Oke? Siap Kak, terima kasih. Oke, bisa on cam Kak, sebentar Kak. Oke, saya itu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, lagi 3, 2, 1. Oke, makasih Kak. Oke, saya izin ya. Oh iya. Oke. De Irma ya, bisa di-share mungkin email saya atau nomor WA saya ya buat teman-teman ya. Tapi saya tidak menerima ya WhatsApp-WhatsAppan yang kayak hai, malam, apa dan sebagainya. Sorry. Mohon maaf. Jadi untuk yang berbicara masalah penulisan ya, bisa di-share nomor WA saya, tidak apa-apa, atau bisa via Instagram juga, kayaknya ada ya Instagram saya. Mungkin saya berteman ya sama, saya sudah follow loh akunnya ini literasi ya, saya sudah follow ya, jadi bisa di situ juga. Oke, terima kasih ya saya. Untuk
Untuk akunnya nanti saya kirim di grup saja, Kak. Oh iya, oke oke. Nanti bisa di situ ya melalui Instagram atau WhatsApp, oke? Saya jangan Iya. nih email-emailan. Terlalu ini kadang ini masuk di spam ya. Makasih, Kak. Iya ya, oke. Saya izin nih ya. Terima kasih. Sukses untuk kegiatan-kegiatannya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.